Audio Jungle. Salam semangat, anak-anak hebat. Video kali ini mempelajari materi pembelajaran tematik kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Penemu yang mengubah dunia. Selamat belajar. Kompetensi dasar yang akan dicapai antara lain bahasa Indonesia, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. IPA, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. IPS, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Indikator pembelajaran ini antara lain bahasa Indonesia. Melalui teks bacaan, siswa dapat menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. IPA, melalui gambar komponen listrik, siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. IPS, melalui video sosial budaya, siswa dapat menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. IPA, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. IPS, dengan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Mesin pembangkit listrik. Nah, bacalah bacaan berikut ini. Maka, kamu akan tahu tokoh yang menemukan mesin pembangkit listrik. Siapakah tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Ya, hebat. Michael Faraday.
dapat menghasilkan energi listrik. Sumber energi listrik antara lain baterai, dinamo, akumulator, generator atau pembangkit listrik. Nah, anak-anak, mari kita pelajari masing-masing sumber energi listrik tersebut. Pertama, bagian-bagian baterai. Baterai memiliki kutub positif yang terbuat dari batang karbon. Baterai berisi lapisan dalam berupa campuran mangan oksida dan amonium klorida. Sedangkan bagian kutub negatif terbuat dari seng. Baterai disebut juga elemen kering. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Tegangan listrik pada batu baterai umumnya 1,5 volt. Ada juga yang 3,7 volt dan 9 volt. Tegangan melemah, baterai-baterai tersebut tidak berfungsi lagi. Namun, beberapa baterai dapat diisi energi kembali. Seperti halnya handphone, jam tangan, laptop, kamera, dan sebagainya. Nah, berikutnya bagian dinamo. Dinamo dalam hal ini yang dicontohkan adalah dinamo sepeda. Terdiri atas roda penggerak yang kemudian akan digerakkan oleh roda sepeda, sumbu pemutar, magnet, inti besi lunak, dan koil. Gerakan putaran roda digunakan untuk memutar magnet di dalam kumparan kawat dinamo. Kumparan kawat yang berputar ini menghasilkan energi listrik. Tegangan dinamo sepeda 6 volt sehingga cukup untuk menyalakan lampu sepeda. Anak-anak, sumber energi listrik yang ketiga adalah akumulator atau aki. Karena akumulator berisi larutan asam sulfat encer, maka disebut juga sebagai elemen basah. Bagian-bagian akumulator antara lain plat hitam yang dibalut dengan timbal dioksida berlaku sebagai kutub positif, sedangkan plat timbal saja berfungsi sebagai kutub negatif, dan juga larutan asam sulfat encer. Akumulator menghasilkan tegangan 6 volt, 9 volt, 12 volt, dan 24 volt. Jika tegangan pada akumulator sudah melemah, maka dapat diisi kembali dengan cara menyetrumnya. Pada saat akumulator disetrum, maka akan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Namun, ketika digunakan, energi kimia akan berubah menjadi energi listrik. Sebagai contoh, aki pada kendaraan bermotor digunakan untuk menyalakan lampu, sedangkan aki pada mobil
motor generator diperlukan energi yang sangat besar yang dapat berasal dari air, angin, batu bara, panas bumi atau geotermal, matahari, dan bahan bakar. Generator umumnya digunakan oleh pusat pembangkit tenaga listrik. Umumnya, generator digunakan pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTG, pembangkit listrik tenaga geotermal, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTS, pusat listrik tenaga surya. Anak-anak, untuk dapat mengalirkan arus listrik diperlukan komponen-komponen listrik, antara lain steker, stop kontak, saklar, sekring, dan kabel. Selanjutnya, marilah kita pelajari fungsi komponen listrik tersebut. Steker menghubungkan arus listrik dari stop kontak ke peralatan elektronik. Stop kontak fungsinya sebagai perantara aliran listrik dari sumber listrik ke peralatan elektronik. Saklar fungsinya memutus atau menyambungkan arus listrik. Sekring fungsinya sebagai pengaman terjadinya hubungan arus pendek atau konsleting. Kabel fungsinya menyalurkan arus listrik ke peralatan elektronik. Jenis rangkaian listrik. 1. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang berurutan dan tidak bercabang. Keuntungannya, biaya lebih hemat kabel dan daya, besar arus listrik sama. Kelemahannya, nyala lampu lebih redup. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain pun ikut padam. 2. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang. Keuntungannya, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Nyala lampu lebih terang. Kelemahannya, arus listrik berbeda, sehingga lebih boros baterai. 3. Rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Keuntungannya, memiliki variasi lebih banyak